Degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkannya senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat bersihnya adalah Fe2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi, besi bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagian node, di mana besi mengalami oksidasi. Yang pertama itu alat dan bahan. Alatnya 1 gelas air mineral sejumlah 7 buah, 2 sendok sejumlah 2 buah, yang ketiga karet gelang sejumlah 7 buah, yang keempat gelas putih setengah kilo sejumlah 7 buah. Yang kedua bahan. Yang pertama air mineral 3/4 gelas, yang kedua air garam 3/4 gelas, yang ketiga air sabun nitrit 3/4 gelas, yang keempat minyak goreng 3/4 gelas, yang kelima cuka 3/4 gelas, yang keenam air matang 3/4 gelas, yang ketujuh paku besi yang panjang sejumlah 7 buah. Cara kerjanya, yang pertama, buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. Yang kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas beri label. Yang keempat, gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Yang kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. Yang keenam, tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Yang ketujuh, simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada data pengamatan. Yang kedelapan, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. Dan yang kesembilan, amati paku pada masing-masing gelas pada hari ketujuh, catat pada data hasil pengamatan. Data percobaan korosi pada paku besi. Nomor 21, paku besi berada di dalam udara. Pengamatan paku besi pada hari ketiga. Paku tidak mengalami korosi. Pengamatan paku besi pada hari ketujuh. Paku terdapat korosi pada beberapa bagian tertentu. 2. Air mentah.
Paku mengalami korosi di bagian tengah dan ada endapan korosi yang terlihat. Sebagian besar paku mengalami korosi disertai endapan karat yang banyak. 3. Air sabun deterjen. Paku tidak terlihat sama sekali terdapat korosi. Paku bagian atas terdapat korosi dan air berubah ke kuning. Hari keempat, air garam. Paku pada bagian ujung terdapat korosi. Paku mengalami korosi di semua bagian dan terdapat endapan dari korosi tersebut. Hari kelima, minyak goreng. Paku tidak terdapat korosi. Paku tidak terlihat sama sekali korosinya dan warna minyak masih seperti semula. 6. Cuka. Paku terdapat korosi sedikit pada bagian ujung dan air cuka mulai turun. Pada semua bagian paku terdapat korosi dan warna air cukanya menjadi coklat. Air mata. Pada bagian ujung paku terdapat korosi. Korosi di paku makin banyak dan terdapat endapan. Pertanyaan pertama, berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, yaitu paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisikan air mentah dan cuka. Yang B, paku besi paling lambat berkarat pada gelas yang berisikan udara dan deterjen. Yang C, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisikan minyak. 2. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketujuh, yaitu yang pertama, paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas yang berisikan cuka. Yang B, paku besi paling sedikit karat adalah pada gelas yang berisikan udara. Yang C, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisikan minyak. Kesimpulan, paku yang mengalami korosi adalah paku yang dimasukkan air cuka, gelas plastik kosong, air mentah, air matang, air garam, dan air sabun deterjen. Sedangkan paku yang tidak mengalami korosi adalah paku yang dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ialah oksigen, air, kelembapan, dan zat elektrolit. Saran 1. Buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Untuk mencegah korosi pada besi adalah penerapan lapisan pelindung seperti cat anti korosif atau lapisan galvanik. Penggunaan anodisasi juga dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko korosi pada permukaan besi. Selain itu, pemilihan bahan yang tahan terhadap korosi seperti stainless atau steel bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko kerusakan akibat korosi. Yang kedua, buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Untuk mengatasi korosi pada besi melibatkan penggunaan teknologi dan praktik perlindungan. Pelapisan perlindungan adalah penerapan lapisan perlindungan seperti cat anti korosi atau pelapisan epoksi. Dapat membentuk terhalang fisik yang melindungi permukaan besi dari paparan lingkungan yang menyebabkan korosi. Analogi, mengabulkan besi dengan logam lain seperti kromium atau nikel untuk membentuk kepaduan. Dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi stainless steel. Contohnya,